7 Cara menanam bunga ros di pot. Panduan lengkap. Bunga ros dikenal juga dengan nama bunga mawar yang merupakan salah satu jenis tanaman semak dari genus Rosa. Bunga mawar adalah bunga yang sangat populer karena merupakan bunga yang banyak dicari. Itulah kenapa bunga mawar memiliki harga yang berbeda jika dibandingkan dengan harga bunga yang lain. Jika Anda juga ingin mencoba untuk menanam bunga mawar ros, ada beberapa cara bagi Anda untuk mendapatkan bibitnya. Salah satunya adalah dengan teknik stek dari pohon bunga ros yang sudah dewasa. Ada keuntungan tersendiri jika Anda menanam bunga ros dengan teknik stek. Hasil yang didapatkan sama dengan hasil pohon indukannya. Jadi, jika Anda ingin menanam bunga ros dengan cara stek, pilihlah indukan pohon ros yang menghasilkan daun mawar yang cantik dengan kualitas yang baik. Karena hal itulah yang kemungkinan besar akan Anda dapatkan juga pada nantinya. Secara umum, menanam bunga ros dapat dilakukan di dua tempat, di lahan dan juga di dalam pot. Masing-masing dari cara itu memiliki keuntungannya sendiri. Seperti misalnya jika Anda cara menanam bunga ros di lahan, sudah pasti hasil yang akan Anda dapatkan lebih banyak dibandingkan menanam di pot. Namun bukan berarti menanam bunga ros di pot tidak memiliki keuntungannya sendiri. Menanam bunga ros di pot sangat menguntungkan terlebih dalam hal perawatan. Dan tanpa panjang lebar lagi, berikut adalah cara menanam bunga ros yang bisa Anda ikuti. 1. Penyiapan bibit. Ada beberapa cara bagi Anda untuk mendapatkan bibit bunga ros. Seperti misalnya okulasi, stek ataupun dari benih atau biji. Walaupun begitu, menanam bunga ros dengan cara stek termasuk cara yang paling umum dilakukan karena termasuk cara yang cepat. Jika Anda ingin menanam dengan cara stek, ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan dalam menentukan pohon indukan yang mana yang harus Anda stek. Beberapa poin tersebut adalah: pohon indukan harus memiliki bunga dengan kualitas yang baik. Pohon indukan harus terbebas dari penyakit. Pohon indukan harus memiliki akar yang sehat dan pohon indukan harus tahan terhadap cuaca. Jika Anda bingung bagaimana mendapatkan bibit yang berkualitas. 2. Penyiapan lahan. Setelah Anda memiliki bibit bunga ros, yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan lahan tanam. Sejatinya, lahan tanam untuk menanam bunga ros tidak jauh berbeda dengan lahan tanam untuk tanaman lainnya. Hanya saja, terkadang tanah yang digunakan oleh petani bunga ros adalah jenis tanah yang dapat menyimpan atau mengikat air. Selain itu, beberapa hal yang harus Anda persiapkan di lahan sebelum menanam bunga ros adalah: lahan harus terhindar dari pohon-pohon besar atau bangunan yang dapat menghalangi sinar matahari. Karena pohon bunga ros termasuk pohon yang membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak. Salah satu sifat pohon bunga ros adalah memanjat. Artinya, Anda harus menyiapkan media panjat yang kuat menopang pohon tersebut jika tumbuh semakin besar. Area lahan tanam harus terhindar dari rumput liar atau gulma. Keberadaan gulma akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan pohon bunga ros. Karena mereka dapat menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah sehingga pohon bunga ros Anda tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Usahakan area lahan tanam memiliki tanah yang gembur agar akar bibit pohon bunga ros Anda nantinya akan mudah tumbuh dan memudahkan air terserap ke dalam tanah. 3. Proses tanam. Ada sedikit perbedaan antara menanam di lahan dengan bibit yang dibeli dengan menanam di lahan dengan bibit yang ditanam sejak benih. Jika Anda menanam bibit sedari benih, Anda bisa langsung menanamnya, namun jika Anda mendapatkan bibit dengan cara membeli di toko pertanian, ada baiknya bibit tidak langsung ditanam di lahan. Salah satu sifat pohon bunga ros yang masih bibit dan dibeli di toko pertanian adalah mudah stres. Jika sudah stres, maka dapat dipastikan pertumbuhan dari bibit tersebut akan terhambat. Untuk itu, ada baiknya bibit yang baru dibeli harus melalui proses karantina terlebih dahulu sebelum ditanam. Berikut tahapan yang bisa Anda lakukan. Keluarkan bibit bunga dari kemasan. Siram secara keseluruhan bibit dengan air dan biarkan beberapa saat di udara terbuka sampai warna
kembali cerah jika dibandingkan saat baru pertama kali Anda membukanya dari kemasan. Tanam bibit di polybag selama sekitar 2 minggu sebagai proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Saat menanamnya di polybag, media tanam yang paling bagus adalah sekam. Baik sekam mentah ataupun sekam bakar. Setelah 1 minggu berada di polybag, Anda bisa memindahkan polybag yang awalnya berada di tempat teduh ke tempat yang terkena sinar matahari. Proses karantina di atas adalah proses yang harus Anda lakukan apabila Anda membeli bibit bunga ros. Setelah proses karantina sudah selesai, tahap selanjutnya adalah proses tanam di area lahan. Dan beberapa yang harus Anda persiapkan adalah: siapkan lubang tanam sebesar polybag tempat bibit bunga ros yang dikarantina. Untuk menambah nutrisi, Anda bisa menambahkan pupuk kandang sebagai pupuk dasar yang diletakkan di bagian dasar lubang. Sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang, keluarkan bibit dari polybag dengan cara merobek plastik agar sekam yang sudah tercetak mengikuti bentuk polybag tidak hancur. Masukkan bibit ke dalam lubang dan timbun dengan tanah. Siram dengan air setelah proses penanaman selesai. 4. Menanam bunga ros di pot. Seperti sudah dijelaskan di atas, menanam bunga ros di pot memiliki kelebihan sendiri dibandingkan dengan menanam di lahan tanam. Salah satu kelebihan itu adalah kemudahan dalam pemindahan bunga. Seperti misalnya agar bunga tidak kekurangan sinar matahari. Anda bisa memindah-mindahkan pot ke tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan berikut adalah beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menanam bunga ros di dalam pot. Usahakan Anda menggunakan pot yang terbuat dari tembikar atau tanah liat. Karena pot yang terbuat dari tanah liat dapat menjaga kelembapan tanah lebih baik dibandingkan dengan pot yang terbuat dari bahan lain. Usahakan pot memiliki lubang-lubang pada dasar agar sirkulasi air dan udara dapat terjaga dengan baik. Sebagai tambahan, Anda bisa meletakkan pecahan genting atau batu di dasar pot sebelum diisi dengan tanaman. Fungsinya adalah memberi celah agar air bisa langsung mengalir keluar lewat celah ke lubang yang ada di dasar pot. Sebagai media tanam, Anda bisa mencampurkan tanah dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. 1:5. Perawatan. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam merawat bunga ros adalah menyiramnya. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyiram adalah: yang pertama harus diperhatikan adalah ukuran dari bibit pohon bunga ros Anda. Siramlah dengan air dan sesuai dengan ukuran. Jangan sampai terlalu sedikit dan jangan sampai terlalu banyak. Terlalu banyak air yang disiramkan akan mengakibatkan kandungan air di dalam tanah berlebihan dan kemungkinan akar menjadi busuk akan sangat besar. Usahakan bagian yang terkena air hanya bagian pangkalnya saja. Jika bagian daun terlalu banyak terkena air dan menjadi lembab, kemungkinan besar munculnya bercak hitam di daun akan sangat besar terjadi. Saat hari hujan, Anda tidak perlu menyiramnya. Namun kelembapan tanah harus tetap dicek. Jika kurang lembab, Anda bisa menambahkan air agar kelembapan tetap terjaga. 6. Mengatasi penyakit bunga ros. Selain penyiraman, ada beberapa hal lain yang biasanya ditemui oleh petani bunga mawar. Berikut adalah beberapa kasus yang sering ditemui. Pohon tidak kunjung berbunga. Beberapa penyebab bunga tidak kunjung keluar adalah: terlalu banyak air yang disiramkan sehingga akar membusuk. Pohon tidak mendapatkan cukup sinar matahari karena idealnya pohon bunga ros harus terkena sinar matahari selama 6 jam dalam 1 hari. Memiliki cabang, ranting yang mandul. Untuk itu, diperlukan pemangkasan terhadap cabang, ranting yang tidak produktif tersebut. Daun menguning. Beberapa penyebab daun menguning adalah: pohon tidak mendapatkan air yang cukup dan terlalu banyak daun yang terkena air pada saat penyiraman. Jadi Anda harus memperhatikan cara menanam bunga ros dengan baik agar cepat berbunga. 7. Panen. Walaupun sudah berbunga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Anda bisa memanen bunga mawar. Seperti misalnya waktu dan cara pemetikan.
Dalam segi waktu, waktu yang ideal dalam memanen bunga mawar adalah pada saat pagi atau sore hari pada saat suhu udara dan penguapan tidak terlalu tinggi seperti pada saat siang hari. Bahkan di beberapa tempat pemetikan bunga dilakukan pada malam hari untuk menjaga kesegaran bunga. Selain itu, pemetikan juga tidak bisa dilakukan dengan sembarang cara. Pemetikan biasanya dilakukan dengan menggunakan gunting pangkas atau alat pemotong lainnya dengan syarat harus tajam dan steril. Jangan sampai Anda menggunakan alat yang kotor karena dikhawatirkan kotoran dari alat tersebut akan mencemari pohon bunga ros Anda. 1. Inilah 7 cara menanam bunga ros di pot. Panduan lengkap. Subscribe di Cipta Alami.